Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lara adalah gadis berusia 17 tahun yang menjalani hidup dalam sunyi dan keterbatasan. Ia tinggal bersama pamannya di pinggiran kota Semarang, di rumah kayu sempit yang nyaris roboh saat hujan deras turun. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, Lara hidup seadanya, mengandalkan belas kasih sang paman yang bekerja sebagai tukang sol sepatu keliling. Setiap pagi, Lara bersiap dengan seragam sekolah yang sudah memudar warnanya. Roknya kebesaran, sementara kemejanya telah berkali-kali ditambal. Ia naik becak tua milik Pak Dirman, tetangga yang sudah seperti keluarga sendiri. Bekalnya selalu sama, nasi putih dan telur dadar, dibungkus kertas koran. Di sekolah, Lara nyaris tak dianggap. Ia duduk di bangku paling belakang, dekat jendela berdebu dengan cat mengelupas. Teman-temannya sering mengejek. Ada yang menyebutnya si anak kumal, ada pula yang pura-pura enggan duduk di dekatnya. Guru-guru pun memperlakukannya seperti bayangan, hadir tapi tak terlihat. Namun Lara tak pernah mengeluh. Ia menyukai pelajaran matematika, tempat di mana semuanya terasa logis dan adil. Angka-angka tak pernah menilainya dari penampilan. Di balik sunyi dan ejekan, ia menyimpan semangat belajar yang tak pernah padam. Karena Lara tahu, satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Dan ia bertekad, akan terus melangkah meski harus sendirian. Hari Senin pagi, halaman sekolah dipenuhi ratusan siswa berseragam putih abu-abu. Matahari mulai naik, udara mulai gerah, tapi semua tetap berdiri tegak mengikuti upacara bendera. Di barisan belakang, Lara berdiri dengan tenang, menggenggam tas lusuhnya. Di dalamnya, tersimpan piala kecil, bukti kemenangannya dalam lomba matematika tingkat kabupaten yang ia menangi akhir pekan lalu. Usai pembacaan doa dan pengibaran bendera, Bu Ratna, kepala sekolah, naik ke podium. Suaranya menggema lewat pengeras suara. Hari ini, kita patut bangga karena salah satu siswa kita berhasil menjuarai lomba matematika. Silakan maju, Lara. Suasana mendadak hening. Beberapa siswa saling melirik dengan senyum mengejek. Lara melangkah pelan ke depan, membawa piala dengan kedua tangan. Ia berharap, untuk sekali ini, ia bisa dihargai. Namun yang terjadi sebaliknya. Bu Ratna menyambutnya bukan dengan pujian, melainkan kalimat yang menusuk. Luar biasa. Ternyata meski dari keluarga tak mampu, yatim piatu pula, masih bisa juga menang. Tawa kecil terdengar dari barisan siswa. Sebagian menutup mulutnya sambil menahan cekikikan. Lara terdiam, wajahnya menunduk. Piala itu tetap ia peluk erat, tapi bukan dengan bangga, melainkan untuk menahan perih yang tiba-tiba menjalar ke seluruh dadanya. Tidak ada guru yang membela, tidak ada teman yang mendekat. Di tengah kerumunan, Lara sendirian. Dipuji, tapi sambil dihina. Dikenang bukan karena prestasinya, melainkan karena kemiskinannya. Hari itu, Lara belajar satu hal penting, bahwa kemenangan pun bisa terasa seperti hukuman, bila datang dari dunia yang hanya memandang rupa dan harta. Hari itu, suasana sekolah mendadak berbeda. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang. Dari dalamnya turun seorang pria berjas abu-abu dengan map kulit di tangan. Langkahnya tegap dan wajahnya serius. Ia langsung menuju ruang kepala sekolah, disambut tatapan penasaran para guru dan murid. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Ardi, pengacara dari Jakarta. Ia membawa kabar mengejutkan. Lara adalah ahli waris sah dari mendiang kakeknya, seorang pengusaha kelapa sawit yang memiliki lahan seluas 500 hektar di Kalimantan Tengah. Sang kakek, yang telah lama meninggalkan keluarga karena konflik warisan, baru saja meninggal dan meninggalkan seluruh asetnya kepada satu-satunya cucu, Lara. Bu Ratna mendengar kabar itu dengan wajah membatu. Ia segera memanggil Lara ke ruangannya. Kali ini bukan dengan nada tegas, tapi suara lembut yang dipaksakan. Lara, ibu minta maaf atas perlakuan ibu selama ini. Ibu sungguh tidak tahu
ucapnya dengan senyum kaku. Lara menatap Bu Ratna tanpa emosi. Ia duduk tenang, memegang map pemberian Pak Ardi yang berisi surat warisan. Maaf, Bu, saya tidak membutuhkannya. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia dari awal, bukan setelah tahu saya punya uang. Jawaban itu menampar ruang kepala sekolah seperti badai sunyi. Bu Ratna hanya bisa terdiam, menyesali sikapnya sendiri. Sementara itu, kabar tentang warisan Lara menyebar cepat di kalangan siswa dan guru. Yang dulu mencibir, kini mulai memuji. Yang dulu merendahkan, kini berusaha mendekat. Namun Lara tahu, dunia baru melihatnya ketika ia punya sesuatu. Tapi ia juga tahu, harga dirinya tak pernah ditentukan oleh warisan itu, melainkan oleh dirinya sendiri. Keesokan harinya setelah kabar warisan tersebar, suasana sekolah berubah drastis. Di koridor, teman-teman yang dulunya mencemooh Lara kini menyapanya dengan senyum lebar dan suara manis yang dibuat-buat. "Lara, duduk bareng yuk di kantin," kata Nita, yang dulu sering mengejek bekalnya. Ada pula Andi yang tiba-tiba memuji rambut Lara, padahal dulu sering menyebutnya kucel. Guru-guru pun tak kalah ramah. Pak Doni, guru matematika yang dulu jarang memanggil namanya, kini menyebut Lara sebagai siswi paling cemerlang yang dimiliki sekolah. Bahkan Bu Ratna, kepala sekolah, mengundangnya ikut rapat OSIS dan program sekolah unggulan. Semua seolah berlomba menunjukkan perhatian. Yang anehnya, baru muncul setelah warisan itu diketahui. Namun Lara tidak tergoda. Ia tetap datang ke sekolah dengan becak Pak Dirman, tetap mengenakan seragam lamanya yang sedikit pudar, dan masih membawa bekal nasi telur dadar seperti biasa. Ia tak tertarik dengan ajakan makan bersama di kantin, atau rayuan untuk ikut ekskul baru yang mendadak butuh anak pintar sepertinya. Di dalam hati, Lara hanya tersenyum pahit. Ia sadar, dunia sering menilai seseorang dari apa yang tampak, kekayaan, status, atau penampilan. Tak ada yang benar-benar peduli pada nilai dan kerja keras. Setidaknya, sebelum mereka tahu ia adalah miliarder muda. Tapi Lara tak ingin berubah demi mereka. Ia ingin tetap jadi dirinya, membuktikan bahwa karakter tidak ditentukan oleh pujian semu atau kekayaan yang baru saja diwarisi. Di bangku belakang dekat jendela, tempat favoritnya, Lara kembali membuka buku matematika. Dunia boleh berubah, tapi ia memilih tetap menjadi Lara yang dulu, yang kuat bukan karena harta, tapi karena tekad. Waktu berlalu, dan tibalah hari yang dinanti, kelulusan. Aula sekolah dipenuhi siswa berseragam putih abu-abu dengan pita merah di dada. Orang tua, wali murid, dan para guru duduk rapi, sementara para siswa satu persatu naik ke panggung menerima surat kelulusan. Di antara mereka, Lara tampil paling tenang. Namanya dipanggil sebagai lulusan terbaik sekolah, dengan nilai tertinggi di semua mata pelajaran dan penerima beasiswa penuh ke universitas ternama di Jerman. Tepuk tangan membahana ketika ia melangkah ke podium. Tapi Lara hanya tersenyum kecil. Ia tidak mencium tangan Bu Ratna, tidak menunduk berlebihan seperti siswa lain. Baginya, ini bukan panggung kebanggaan. Ini adalah titik hening dari sebuah perjalanan panjang yang penuh luka dan pembuktian. Beberapa hari sebelum keberangkatannya, Lara kembali ke sekolah untuk terakhir kalinya. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong tempat ia dulu berjalan dalam diam, penuh cibiran dan tatapan sinis. Kini, setiap orang yang melihatnya tersenyum dan menyapa, seolah mereka semua pernah akrab dengannya. Beberapa guru mencoba berbasa-basi, menanyakan rencana kuliah, mengucapkan selamat, bahkan ada yang memintanya tetap menjaga nama baik sekolah. Namun Lara tak menjawab banyak. Ia hanya melangkah melewati mereka dengan tenang. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu, mereka yang bicara padanya hari ini bukanlah orang-orang yang hadir saat ia dihina. Di luar gerbang, Pak Dirman sudah menunggu dengan becaknya. Untuk terakhir kalinya, Lara duduk di atas becak itu, menatap sekolah yang mulai mengecil dari kejauhan. Ia tak menangis. Ia hanya mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi, karena ia tahu, masa depannya telah menunggu, jauh dari tempat yang dulu tak pernah benar-benar melihat dirinya. Hari itu langit Semarang cerah. Lara berdiri di halaman rumah pamannya, mengenakan jaket tebal dan membawa koper besar. Ia akan berangkat ke Jerman malam ini. Namun sebelum meninggalkan Indonesia, ia menyempatkan diri untuk kembali ke sekolah sekali lagi. Bukan sebagai murid,
tapi sebagai seseorang yang ingin menyampaikan pesan. Di lapangan sekolah, beberapa siswa dan guru sudah berkumpul. Pihak sekolah sengaja mengadakan acara kecil pelepasan untuk Lara, kini dikenal sebagai siswa berprestasi dengan masa depan gemilang. Di tengah keramaian itu, Lara berdiri tegak di depan mikrofon, tanpa catatan, tanpa naskah. Saya pernah dihina di sini. Pernah diremehkan karena baju saya lusuh, karena bekal saya sederhana, karena saya tidak punya siapa-siapa. Katanya pelan, namun jelas. Tapi saya tetap belajar. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh penampilan. Para guru menunduk. Beberapa murid terlihat terdiam. Kalau kalian sedang dalam posisi terendah, jangan patah. Kalau kalian diperlakukan tidak adil, jangan simpan dendam. Jadikan itu bahan bakar untuk membuktikan bahwa kalian bisa lebih. Bukan untuk dipuji, tapi untuk berdiri tegak sebagai manusia. Tepuk tangan terdengar, tapi Lara hanya tersenyum kecil. Ia tahu, banyak yang terkesan oleh keberhasilannya, tapi yang ia harapkan bukan kekaguman, melainkan kesadaran. Sore itu, Lara meninggalkan sekolah untuk terakhir kalinya. Ia melangkah ringan menuju masa depan yang tak lagi diliputi hinaan. Ia telah meninggalkan luka di belakangnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian untuk memaafkan dan terus melangkah. Sebab pelajaran terpenting dalam hidup bukan hanya tentang menjadi pintar, tapi tentang menjadi kuat, tanpa kehilangan hati.